Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Khalisah, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan coba berbagi informasi mengenai aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyimak. Latar belakang dilakukan aksi nyata ini yaitu murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka kita para guru selalu menghukumnya dan cenderung membentaknya, memarahi di depan umum, sehingga itu akan mempermalukan diri murid dan melukai perasaan murid. Tujuan dilakukan aksi nyata ini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat, juga menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun langkah-langkah tindakan aksi nyata yang telah dilakukan, yang pertama, menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin beliau untuk mendesiminasikan modul ini bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan-rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selanjutnya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir tentunya yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat. Hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan aksi nyata ini tentunya yaitu dukungan dari kepala sekolah, para wakasek, para rekan guru, serta murid-murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua tentunya butuh dukungan dari para orang tua supaya sinergis dengan program di sekolah dan mereka juga melakukan budaya positif di rumah masing-masing. Dan yang terakhir tentunya dukungan yang diperlukan yaitu sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan inilah kegiatan diseminasi yang telah dilakukan di sekolah. Selamat menyimak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Karawang Timur, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat-Ilahi Rabbi yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan penuh dengan berkah ini. Sholawat beserta salam marilah kita sama-sama limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulana Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri di sini akan coba menyampaikan mengenai materi
materi modul 1.4 yang sudah saya pelajari dalam kegiatan calon guru penggerak, yaitu materinya tentang budaya positif. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu, bukan saya merasa lebih tahu ya dari Bapak Ibu, dari Pak Kamal, dari Bu Mela, bukan saya merasa lebih tahu, tapi mungkin karena saya sudah mempelajari ini terlebih dahulu, jadi saya coba berbagi informasi ya Pak ya. Ya, budaya positif. Apa itu budaya positif? Konsep utamanya budaya positif itu yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, tentu kita semua pernah mengalami kendala ketika menghadapi murid-murid yang indisipliner. Pernah tidak Bapak atau Ibu menghadapi murid yang mereka sering melanggar peraturan, iya nggak Pak? Padahal kita tidak membiarkan mereka, ya Pak. Bapak misalnya, kalau misalnya ada murid yang melanggar peraturan, biasanya Bapak seperti apa? Saya tegur, terus kalau dalam pelajaran kejauhan memang dari awal sudah membuat kayak ini kontrak pembelajaran. Oh keren sekali Pak. Ih Bapak padahal bukan calon guru penggerak ya, tapi sudah punya kontrak pembelajaran ya. Keren sekali Pak. Ketika terlambat pun sama, entah itu untuk gurunya atau siswanya berlaku maksimal telat 10 menit. Jadi nanti dikalikan tiap menitnya dikalikan 10 kali push up supaya ya selain memberikan efek jerah dan supaya tubuh kita bisa sehat. Oke, terima kasih Pak Kamal. Tapi kira-kira setelah dilakukan kontrak belajar itu anak-anak ada yang melanggar tidak? Alhamdulillah sejauh ini setelah beberapa kali dilakukan seperti itu ya masih ada lah memang 1-2. Masih ada yang 1-2 ya? Lebih mendingan lah. Lebih mendingan dari sebelum kita membuat kontrak pembelajaran. Iya. Ya betul. Keren sekali Pak Kamal. ya Bapak ini ya Tapi kontrak belajar itu Bapak yang menentukan atau bagaimana? Untuk ininya untuk hukumannya yang saya sepakati bersama siswa, mau itu entah itu push up ataupun squat jump, yang penting tidak begitu memberatkan. Iya betul. Terus tapi maksudnya misal datang jam segini, kalau telat ini itu Bapak yang menentukan atau bagaimana? Kalau telatnya saya menentukan, kalau untuk per berapa menitnya pada saat telat, ya saya sama siswa juga. Sepakatinya seperti apa? Oke, keren sekali Pak Kamal, luar biasa ya menginspirasi kita semua. Tapi nanti kita bahas bersama ya. Tapi tetap dengan mencoba hal seperti itu masih ada ya 1-2 murid yang masih melanggar, tapi sudah lebih baik dibanding kita tidak membuat kontrak. Nah, nanti kita bahas bersama ya, yang baik, yang sesuai sesuai dengan modul 1.4 itu seperti apa kita bahas ya. Lanjut ya Pak Bu. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru yang sekarang kurikulum merdeka itu tentunya ujung tombaknya itu ingin menciptakan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Ada apa saja Pak? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Inilah tujuan dari kita melakukan proses pembelajaran di sekolah ini, ingin membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Nah ini lanjut ya, apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu perilaku kepatuhan yang bagaimana perilaku yang menuntut
murid memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini nih yang penting, Pak. Jadi kalau murid sudah dapat motivasi intrinsiknya, maka sudah dipastikan murid akan patuh terhadap aturan. Karena selama ini murid-murid patuh itu karena apa, Pak? Satu, nah itu karena takut dihukum, akhirnya mereka patuh. Karena takut sama bapak ini, akhirnya mereka patuh. Karena ada ibu ini, akhirnya mereka patuh. Iya nggak, Pak? Iya. Ya. Karena ada hukuman, ada itu, akhirnya mereka melanggar peraturan. Jadi kalau misalnya bapak ini nggak ada, ibu ini nggak ada, maka mereka akan melanggar lagi, iya nggak? Itu berarti motivasi intrinsiknya belum ada. Jadi mereka patuhnya itu karena motivasi ekstrinsik. Nah, sekarang kita coba menggali bagaimana supaya murid itu memiliki motivasi intrinsik. Ini ya, kita harus mengetahui dulu mengenai kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Mereka hidup itu pasti ingin bertahan hidup, ingin mendapatkan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Inilah yang mempengaruhi perilaku murid-murid kita, atau kita sendiri juga sama. Karena kita ingin ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia dan harus kita ketahui. Inilah kebutuhan murid-murid kita, gitu ya, Bu. Nah, motivasi perilaku manusia ini dorongan yang timbul pada diri seseorang melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kebanyakan tadi ini ya sudah dibahas ya. Mereka patuh karena takut hukuman. Mereka patuh karena supaya dapat imbalan, supaya dapat penghargaan. Mereka patuh karena seperti ini. Nah, yang harus ditanamkan itu mereka patuh karena menghargai nilai-nilai kebajikan. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal, Pak. Ternyata kalau kita membuat peraturan, kemudian ada anak yang melanggar hukuman, mendapatkan hukuman, itu termasuk konsep disiplin yang gagal, Pak. Ternyata. Dan penghargaan juga sama. Misal, ayo anak-anak kerjakan ya, nanti yang sudah selesai duluan ibu kasih coklat. Selama ini kita tahu itu bisa memotivasi anak ya. Betul, bisa memotivasi anak, tapi ternyata itu konsep disiplin yang gagal, Pak. Identitas yang gagal. Kenapa? Karena menanamkan anak mau belajar karena dapat coklat. Nanti kalau gurunya tidak ngasih coklat, anaknya tidak mau belajar akhirnya. Jadi itu masih ada motivasi ekstrinsik yang seperti itu ya, Pak. Lantas bagaimana yang betul? Yang betul itu ketika anak melanggar peraturan ada konsekuensinya. Seperti yang Bapak tadi sampaikan. Anak melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Karena Bapak mengajar PJOK, maka konsekuensinya kalau misalnya disuruh push up, ya memang pelajaran PJOK. Di pelajaran PJOK emang ada pelajaran seperti itu, maka itu tidak disebut dengan hukuman. Apalagi di awalnya sudah ada komitmen bersama dan disepakati oleh bersama. Begitu ya Pak ya. Tapi kalau saya misalnya pelajaran IPA, ada anak yang melanggar, kemudian saya ayo, walaupun tidak menyebutkan hukuman, walaupun saya menyebutnya konsekuensi, ayo kamu sudah melanggar ini, konsekuensinya kamu harus keliling lapangan. Itu tidak nyambung dengan pelajaran IPA. Maka itu bukan budaya yang positif gitu, bukan termasuk identitas sukses. Tapi kalau karena PJOK identitas sukses, apalagi sudah ada komitmen di awal, kemudian bukan bentuk hukuman, itu konsekuensi dari dia telah melanggar kesepakatan bersama.
begitu ya. Kemudian restitusi. Nah, ini apa itu restitusi? Restitusi itu ketika anak sudah melakukan kesalahan dan dia berusaha mencari solusinya supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Begitu ya, Pak? Nah, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi harus sampai di tahap ini, Pak. Ketika murid melakukan kesalahan, kita harus bisa menuntun mereka supaya mereka bisa memperbaiki kesalahannya dan mereka bisa kembali lagi kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Sekarang kalau kita memberikan hukuman, apalagi hukumannya di depan anak-anak yang lain, kira-kira anak-anak itu akan bagaimana, Pak? Malu, minder, mau ketemu sama teman-temannya juga malu. Nah, kalau restitusi tidak begitu, Pak. Kalau restitusi itu jadi supaya mereka menemukan solusi biar mereka tidak berbuat salah lagi dan bisa diterima lagi oleh kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Sebagai penasaran ya, Pak, restitusi itu apa? Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Pertama, 5 ini maksudnya bukan yang terbaik, tapi dari 5 ini kita harus ada di posisi yang mana. Ini yang sering terjadi di dunia pendidikan. Pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, apa ini? Mempermalukan ya, menyalahkan, membuat orang lain merasa bersalah. Kamu tuh ya, ibu tuh sudah capek ngajar, masa kamu ngobrol aja? Membuat orang lain merasa bersalah. Sering gak begitu? Misalkan ada anak-anak ya, anak-anak berisik aja. Kamu tuh ya gak kasihan sama ibu? Ibu udah bicara loh dari tadi di sini. Walaupun kita pelan bilangnya, tapi tetap itu membuat orang merasa bersalah. Dan ternyata membuat orang merasa bersalah, apalagi di depan umum, itu juga tidak baik, Pak. Selanjutnya apa itu? Sharing ya. Selanjutnya ini ada sebagai teman, Pak. Jadi sebagai teman itu ya berdiskusi, misal tidak di depan umum. Misal ketika pembelajaran sudah selesai, sambil santai, sambil istirahat, kita posisikan kita sebagai temannya. Jadi misalnya namanya Ricky. Ricky, kenapa sih tadi kamu kok berisik di kelas? Jadi sebagai teman gitu, Pak. Kemudian selanjutnya sebagai apa itu? Sebagai apa, Pak? Sebagai pemotivator atau pemvalidasi tindakan kesalahan gitu. Dan yang terakhir sebagai manajerial, itu yang paling bagus. Jadi kita memanage sebagai manajernya kita. Caranya bagaimana sebagai manajer nanti dibahas selanjutnya. Nah, ini ada contoh nih, Pak. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan. Begini, yang pertama, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Berarti itu apa? Ayo, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Berarti memberi hukuman ya. Yang ini yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu. Membuat orang merasa bersalah. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Sekarang tidak apa-apa, kamu salah. Itu sebagai teman ya. Selanjutnya, kamu sudah melanggar, coba diingat apa peraturan dan konsekuensinya. Dan yang terakhir sebagai manajer yaitu, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Jadi bukan kita yang memberitahu mereka. Misal mereka dipanggil, tanya, kamu
Jadi kesalahan itu diucapkan oleh anak, bukan kita bilang kamu tuh ya salahnya ini. Jadi biar anak yang memvalidasi kesalahan dia gitu, menyebutkan kesalahannya. Nah ini Pak, yang tadi Bapak sudah betul, sudah Bapak mencoba, yaitu membuat apa tadi? Kontrak pembelajaran. Namun ada sedikit yang apa ya, yang belum lengkapnya itu hendaknya dibuat itu secara bersama. Jadi bukan keluar dari kita. Misal kita begini, ayo anak-anak kita membuat keyakinan kelas yuk. Misal tentang kita masuk di kelas. Coba menurut kalian masuk di kelas maunya seperti apa? Jadi kata-kata masuk jam 7 keluar dari anak. Nanti kata-kata keluar, oh boleh toleransi telat 5 menit dari anak. Kemudian nanti untuk konsekuensinya pun dari anak. Nanti kalau misalnya ini kalian bagaimana ya bagusnya? Begitu Pak. Tapi Bapak sudah keren itu, sudah lebih maju, udah emang ini ya generasi now ya. Jadi enak nanti kalau misalnya sudah dari anak. Nanti ketika anak melakukan kesalahan, kita tinggal mengingatkan, coba diingat peraturan kelasnya seperti apa. Jadi bukan kita yang langsung, kamu salah ya, ini loh di peraturan kelasnya begini, nggak begitu. Tapi diingatkan, coba peraturan kelasnya apa. Gitu. Jadi dia juga, oh iya ya, saya salah gitu. Nah ini segitiga restitusi itu, caranya pertama menstabilkan identitas dulu, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini tanamkan kepada anak awalnya seperti ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi tanyakan alasannya. Kamu misalnya apa? Kamu kenapa dipanggil ke sini? Saya misalnya telat datang. Kenapa kamu telat? Jadi kita harus tahu dulu. Jangan, kamu kan telat. Lari sebelum lapangan keliling. Nggak begitu, tapi tanyakan alasannya itu apa gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kamu tadi sudah melakukan kesalahan? Iya Bu, saya sudah melakukan kesalahan. Terus apa yang akan kamu lakukan? Pasti anak tuh kan ada tumbuh dalam dirinya. Oh iya, saya akan memperbaikinya, tidak akan mengulang lagi. Dan itu bukan dari kita, janji ya, kamu jangan begitu ya, nggak begitu. Tapi dari anaknya sendiri. Nah, ini guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik dan mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Among itu penuntun ya Pak, penuntun yang menuntun. Oh itu salah tulisannya, menuntut, salah. Harusnya menuntun. Jadi tugas guru itu bukan menuntut, tapi menuntun. Menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu Bapak Ibu mengenai budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah ini. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.